Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini saya ingin menjelaskan tentang teori uang dalam Islam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hayaknya Zahra, NIM 05032320078. Saya dari kelas Perbankan Syariah 4B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara. Mata kuliah Ekonomi Keuangan dan Moneter, dosen pengampu Ibu Haida Rahmaini Jamila MSc IBF. Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita masuk ke pembelajarannya. Sumber hukum uang dalam Islam. Prinsip-prinsip dasar mengenai uang dan penggunaannya dapat ditemukan dalam berbagai sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad para ulama. Sumber-sumber ini menjadi landasan utama dalam merumuskan pandangan Islam terhadap fungsi uang, etika penggunaannya, serta larangan yang harus dihindari dalam transaksi yang melibatkan uang. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam memuat berbagai ayat yang meskipun tidak menyebutkan istilah uang secara langsung, tetapi memberikan petunjuk mengenai prinsip-prinsip yang berkaitan dengan penggunaannya dalam muamalah. Yang kedua, hadis Nabi SAW. Hadis Rasulullah SAW juga memberikan penjelasan mengenai praktik pertukaran barang atau mata uang. Hadis ini sangat penting dalam menetapkan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam pertukaran uang. Yang ketiga, ijtihad ulama. Ijtihad para ulama juga sangat berperan dalam menjelaskan bagaimana uang harus digunakan dan difungsikan sesuai syariah di era modern. Ketika tidak ada nas atau teks eksplisit yang membahas suatu masalah kontemporer, para ulama melakukan ijtihad berdasarkan Al-Quran dan hadis. Sejarah perkembangan uang dalam Islam. Seiring berjalannya zaman, umat Islam semakin memperluas wilayah dan pengaruhnya. Hal ini menyebabkan kebutuhan akan sistem moneter yang terorganisir akan semakin besar. Pada masa-masa selanjutnya, penggunaan uang kertas mulai dikenalkan, walau tetap harus tunduk pada prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, gharar, dan maisir. Dengan demikian, sejarah perkembangan uang dalam Islam menunjukkan bahwa sejak awal Islam sudah memberikan perhatian serius terhadap sistem keuangan yang adil dan bermoral. Islam tidak hanya mengakui pentingnya uang sebagai alat tukar saja, tetapi juga menjadikannya sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial, pemerataan ekonomi, dan kesejahteraan umat. Asal-usul pentingnya uang dalam Islam. Dalam Islam, peredaran uang harus mengarah pada aktivitas yang produktif. Uang tidak boleh hanya disimpan atau diputar dalam sektor spekulatif, melainkan harus digunakan untuk perdagangan, investasi yang halal, dan kegiatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Konsep ini sejalan dengan prinsip Islam bahwa kekayaan harus diputar dan tidak boleh beredar di kalangan orang-orang kaya saja, yaitu dalam surat Al-Hajj ayat 7. Dengan demikian, asal-usul pentingnya uang dalam Islam tidak hanya dilihat dari aspek historis saja, tetapi juga dari fungsi sosial, moral, dan spiritualnya. Uang menjadi sarana untuk membangun masyarakat yang adil, sejahtera, dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, fungsi uang. Secara umum, terdapat 4 fungsi utama uang yang dikenal secara luas. Yang pertama, sebagai alat tukar. Fungsi utama uang adalah sebagai alat tukar yang sah dalam bertransaksi. Sebelum adanya uang, masyarakat menggunakan sistem barter untuk memenuhi kebutuhan. Namun, barter memiliki banyak keterbatasan, seperti kesulitan menemukan kebutuhan yang saling sesuai. Yang kedua, sebagai alat satuan hitung. Tanpa adanya satuan nilai seperti ini, sulit bagi masyarakat untuk menilai dan membandingkan produk secara objektif. Yang ketiga, sebagai penyimpan nilai. Uang juga bertindak sebagai penyimpan nilai, artinya uang dapat disimpan untuk digunakan di masa depan. Yang keempat, sebagai standar pembayaran yang ditangguhkan. Uang digunakan sebagai acuan nilai pembayaran yang akan dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Fungsi ini hanya bisa dijalankan dengan baik apabila uang memiliki kestabilan nilai dan diterima secara luas oleh masyarakat. Jika tidak, maka kesepakatan pembayaran di masa depan menjadi beresiko dan tidak adil bagi salah satu pihak. Nah, jadi kesimpulannya, teori uang dalam Islam memiliki beberapa prinsip dan karakteristik yang berbeda dengan konsep uang dalam sistem ekonomi konvensional. Dalam pandangan Islam, uang adalah alat tukar dan satuan hitung yang sah, namun bukan komoditas yang dapat diperjualbelikan atau dimanfaatkan untuk menghasilkan keuntungan tambahan atau riba.
Islam mengakui fungsi uang sebagai media pertukaran, satuan hitung, dan penyimpanan nilai. Tetapi, uang tidak boleh digunakan sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan dan diperjualbelikan untuk memperoleh keuntungan. Secara keseluruhan, teori uang dalam Islam bertujuan untuk menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan keseimbangan ekonomi dalam masyarakat. Sekian dari video pembelajaran saya. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like ya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.